Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para viewer dan subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan bahas tentang lambatnya pertumbuhan ayam broiler. Ya, hal ini sering membuat para peternak frustasi, terutama peternak kemitraan. Kadang peternak itu sudah tahu ini karena hal ini, tapi karena aturan yang mengikat, mereka harus terima. Itulah resiko menjadi peternak kemitraan. Faktor pertama, lambatnya pertumbuhan ayam broiler adalah karena faktor bibit. Sudah pasti Pak, kalau bibitnya tidak terlalu bagus, otomatis pertumbuhan ayam broiler juga terganggu. Hal ini sudah biasa dialami oleh para peternak kemitraan. Untuk para peternak kemitraan silakan tulis komentar di bawah. Nah, faktor kedua, lambatnya pertumbuhan ayam broiler karena kurang berkualitasnya pakan yang diberikan. Ini terjadi karena misal ayam broiler umur 0 hari kadang diberikan pakan untuk ayam broiler 7-10 hari. Ini sangat tidak tepat. Selain butirannya lebih besar, kandungan gizinya juga berbeda, Pak. Ya, berbeda. Memang bisa diakalin dengan cara mungkin menggiling pakannya, tapi tetap kandungan gizinya berbeda. Kebutuhan anak ayam broiler umur sekian yang tertera pada karung pakan itu berbeda. 0 hari berbeda kebutuhan pakannya dengan 14 hari misalnya. Berbeda kebutuhan pakannya dengan umur 7 hari. Nah, ini karena pakannya. Yang kedua, dikarenakan jumlah tempat makan yang tidak seimbang dengan populasi. Mohon maaf, ini yang ketiga ya. Ini misalnya populasi Anda 5.000 ekor, tapi tempat pakan Anda berikan misalnya cuma 50 tempat pakan. Ini sangat tidak seimbang dengan populasi. Dengan sesuai dengan rumus yang saya berikan, satu tempat pakan 5 kilo itu untuk 35 ekor atau 30 ekor ayam sebagusnya. Ya, karena tidak berimbangnya jumlah tempat pakan, otomatis kan jumlah pakan yang Anda berikan setiap harinya itu kan lebih sedikit. Dan ini tidak sesuai dengan feed intake ayam broiler gitu loh. Nah, kadang yang besar ini makannya terlalu banyak, yang kecil nggak kebagian lagi makannya. Jadi yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Selanjutnya, kenapa pertumbuhan ayam broiler ini lambat? Karena manajemen yang kurang. Misal malasnya ABK membangunkan ayam broiler di malam hari. ABK lebih memilih tidur atau main HP misalnya Pak. Nah, jangan disalahkan dulu ABK-nya. Biasanya ini terjadi karena gaji yang tidak sesuai. Tapi kita bisa ambil juga hikmahnya. Kadang kita menggaji orang itu sesuai dengan apa yang kita dapat, Pak. Saya sudah coba itu. Coba Anda buat gaji ABK Anda itu per kilo saja hitungnya, sesuai dengan tonase. Jadi gajinya itu jangan dipatok per panen, pokoknya sampai saya kasih 1,5 juta aja. Jadi dia nggak ada yang namanya rasa tanggung jawab lagi, Pak. Kebanyakan kayak gitu. Coba deh kasih per kilonya, sekilo 400 perak misalnya, atau 350 rupiah sekilo digaji, di akhir panen digaji. Dengan begitu dia menjadi lebih rajin. Kalau Anda hanya menjawab kayak gini misalnya, kalau nggak mau kerja ya jangan salah Pak. Kadang dia untuk menjadi ABK itu nggak ada pilihan lain gitu loh. Nggak ada pilihan kerja di kandang Anda, kebetulan bukan masalah dia setuju dengan gaji atau tidak. Ya, karena mungkin terpaksa. Di sini kita harus ngerti ya, apa yang kita keluarkan berbanding lurus dengan apa yang kita hasilkan. Selanjutnya, kenapa lambatnya pertumbuhan ayam broiler? Ini karena kondisi kandang. Nah, kondisi kandangnya apa? Salah satunya lampunya kurang. Karena di kandang itu terlalu gelap pada malam hari. Jadi feed intake ayam juga belum tercapai atau kurang tercapai. Ayam lebih memilih diam daripada makan. Yang selanjutnya, atap kandang bolong-bolong. Ya, ibaratnya itu masuk air hujan, kena kotoran, amoniak naik, nafsu makan ayam broilernya itu berkurang. Nah, selanjutnya sudah pakan jelek,
Vitamin nggak dikasih juga ke ayam, vitamin penambah nafsu makan. Ini tambah lambat pertumbuhannya. Nah, perlu diperhatikan ya. Sudah lengkap saya jelaskan pertumbuhan ayam broiler itu kenapa lambat. Sebenarnya kayak gini juga sih kalau di kemitraan ayam broiler. Kalau ternyata dapat bibitnya yang jelek, gimana sih bang pengatasinya? Anda hitung pakannya pak. Biarin saja ayam broilernya misalnya lambat tumbuhnya, misalnya sudah umur 24 hari kok bobotnya masih 9 on sampai 1 kilo ini misalnya. Anda hitung pakannya. Kalau FCR-nya masih sesuai, tingkat kematiannya juga rendah, lanjut saja. Nggak apa-apa panennya di usia 40 hari, 35 hari, asal FCR masih sesuai. Ingat kata kuncinya, FCR masih sesuai, lanjut saja beternaknya dan panen sesuai keinginan Anda mau panen di ukuran berapa. Selanjutnya, pertumbuhan ayam broiler lambat karena buka tutup tirai yang tidak tepat. Kadang para peternak ini mentang-mentang ayamnya masih kecil, di cuaca luar sudah jelas-jelas panas. Ditambah lagi di dalam kandangnya pemanasnya hidup. Tirai tidak dibuka, ditutup rapat. Nah, ini bisa mengganggu pertumbuhan ayam broilernya. Dikarenakan ayam broiler ini pak butuh oksigen yang segar untuk metabolisme tubuhnya. Kalau metabolisme tubuh ayam broiler ini terganggu, otomatis pertumbuhannya juga lambat. Banyak peternak melakukan ini dengan alasan takut ayamnya kedinginan. Ini rumus dari mana gitu? Udah jelas-jelas cuaca di luar itu panas, pemanasnya juga hidup. Apa salahnya tirainya dibuka? Gak akan mati kok ayamnya. Panas gak mungkin dingin. Maksudnya itu di luar panas, di dalam panas. Dari mana ayamnya bisa mati kedinginan? Itu malah nyiksa gitu loh. Atau simpelnya gini deh. Lebih baik ayam broiler Anda itu mati kedinginan daripada mati kena penyakit yang bisa menyebar ke ayam yang lain gitu. Jadi jangan takut walaupun ayam broiler Anda masih kecil, tapi Anda lihat cuaca sangat panas dan ayam broiler Anda ini malah sudah membuka mulutnya karena kepanasan, buka saja tirainya, jangan ragu. Ya, jadi penting dipelajari manajemen buka tutup tirai. Jadi jangan asal dan terlalu misalnya nurutin apa yang ditulis di buku misalnya. Ini ada ini yang ditulis di buku. Ayam broiler itu harus ditutup tirainya sampai umur 14 hari kayak gini. Itu umumnya. Kalau di lapangan Pak berbeda. Kita harus lihat kelakuan ayam, kita harus lihat reaksi ayam bagaimana. Itulah gunanya peternak ini, instingnya harus ada. Jadi nggak asal rawat ayam gitu loh, atau monoton gitu aja. Oke, sekian dulu dari saya dari channel Sikumbang Jaya Farm. Apabila Anda merasa bermanfaat, like, subscribe, dan share. Jangan lupa bagi ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.